The power of dreams. Dengan masuknya Honda di pasar hybrid dengan munculnya New CR-V Hybrid di penghujung 2023 ini, apakah akan bisa melawan kedikdayaan EV (Electronic Vehicle)? Sebelah saya ada Hyundai Ioniq 5. Di antara kedua mobil ini, mana sih yang lebih baik? Selamat datang di channel Honda Megatama, saya Kelly, jangan kemana-mana. Ya, kedua mobil ini memang tipe tertinggi ya di kelasnya. Ini adalah CR-V yang versi hybrid, harganya 805 juta ya. Dan ini adalah long range signature Hyundai Ioniq 5 dengan harga di 870 juta sebelum diskon PPN. Sekarang saya bicara mengenai CR-V hybrid dulu. Memang modelnya dibandingkan yang dulu, ya dibandingkan dengan CR-V sebelumnya, CR-V ini looknya lebih dewasa. Ya, kalau yang dulu looknya agak-agak JDM, tapi ini looknya sudah lebih lebih Amerika kalau saya ngomong sih. Mungkin detailnya Anda bisa klik link di atas ini ya. Waktu saya sudah membahas dengan tuntas desain dari New Honda CR-V walaupun yang versi turbo karena mirip-mirip ya. Terus bedanya apa dengan versi turbo? Yang pertama ini adalah logo Honda besar di depan. Kalau yang hybrid itu ada warna birunya, ya. Terus tentu saja ada logo RS di sini. Kalau yang turbo belum ada. Terus sisanya sih kayaknya sama ya, bonetnya sama. Terus kita ke samping sama ya, velgnya masih menggunakan ring 19 warna hitam two tone tapi silver dan hitam jadi nggak terlalu kelihatan ya. Di sini ada kayak signature ya, reflektor yang melengkung ya. Terus ada over fender sedikit. Kita lihat ke belakang semua sih saya lihat sama ya, nggak ada bedanya ya. Mungkin kalau kita lihat dalamnya nanti mungkin ada bedanya. Kita ke belakang yuk. Nah, kalau belakangnya ini memang sama aja. Bedanya di sini ada RS dan di sini ada HEV. Dan kalau kita buka, ini bisa pakai kaki sih ya. Kita buka flat. Ya, jadi nggak ada dua bangku tambahan di belakang. Jadi ini hanya 5-seater, bukan 5+2 yang seperti di versi turbo. Sisanya sih sama, lampunya putih. Ya, dan ada power outlet. Dan di sini juga ada walkway button. Satu lagi adalah knalpot yang outputnya hanya satu ya. Jadi ini hanya dummy yang sebelah kiri. Tapi kalau di turbo kepake dia ada dua output ya. Sedangkan kalau yang ini dia hanya satu. Ya, sekarang saya bicara mengenai Hyundai Ioniq 5. Ini di depan saya ini adalah versi signature ya, long range. Long range itu jaraknya hingga 450 km dan baterai sekitar 73 kWh. Ya, memang di sini desainnya kalau kita lihat ya seperti mobil dari masa depan ya. Jadi memang kalau desain ini whether you like it or not gitu. Jadi kalau ada yang suka dia suka banget, kalau enggak ya dia nggak suka gitu ya. Cuman memang mobil ini looknya beda. Kalau di jalan memang kelihatannya nggak kayak mobil sekarang. Mungkin kalau kita ngomong tentang CR-V ini memiliki desain kontemporer. Sebuah desain yang timeless yang sampai kapanpun orang pasti oke gitu ya ngelihatnya. Sedangkan kalau mobil ini tuh kita lihat memang tidak seperti itu. Desainnya itu memang dibuat seperti mobil masa depan. Benar-benar dibuat dari ground up dengan desain sebuah EV. Jadi bukan dari platform lain ya. Jadi memang mobil ini dikembangkan dari nol. Sekarang kita bahas depannya dulu. Grillnya ini kita lihat tipis ya, beda sama CR-V yang besar, gagah, sedangkan ini dia tipis, minimalis dengan lampu yang modelnya sudah pixelated LED ya. Dan di sini pun ada sekitar 100 lebih kali ya. Ada LED kecil yang ada di depan grill. Di sini ada bumper yang bisa terbuka dan tertutup. Jadi kalau misalkan dia membutuhkan udara, dia akan membuka ya. Sedangkan dia bisa menutup jika dia kira-kira sudah cukup gitu. Jadi keren juga sih sebenarnya. Ya, jadi memang dari sisi desain mobil ini beda banget sih sama CR-V. Ini bagaimana menurut Anda? Anda lebih suka yang mana ya? Untuk velg, dia sudah ring 20 dengan menggunakan ban Michelin EV. Jadi bukan Michelin Pilot Sport biasa, tapi Michelin Pilot Sport EV. Kita ke belakang, memang mobil ini tidak setinggi CR-V ya, dia lebih pendek. Kalau dibilang MPV, enggak. Dibilang SUV, iya, tapi nggak terlalu tinggi ya. Jadi mobil ini masih dibawanya merasa ringan gitu ya, nggak terlalu berat. Jadi mobil ini lebih pendek dibandingkan dengan New CR-V.
Di sini kita lihat desainnya di atas ada warna lain ya, jadi two tone ya. Jadi black atasnya. Mobil ini kita menggunakan warna yang white. Biasanya di jalan sih kebanyakan warna silver ya, tapi ini warna white. Kita lihat di sini, ini adalah tuasnya yang akan masuk kalau kita kunci. Tapi kalau kita dekat dengan membawa kuncinya, dia akan otomatis terbuka. Kita ke belakang, lagi-lagi desain pixelated ya. Di belakang kita lihat ini, kelihatannya modern banget. Lampunya seperti ini, kotak ya. Kayak di depan putih, cuman yang di belakang merah dengan plat warna biru. Jadi memang ini bebas ganjil genap ya. Terus kita lihat di belakangnya. Ya, cukup lega ya. Tapi harusnya sih legaan CR-V. Ini memang looknya itu kayak hatchback yang ditinggiin gitu. Jadi memang belakangnya ini cukup luas, tapi sih masih luasan CR-V ya, karena CR-V dia punya panjang memang lebih. Ya, Honda New CR-V menggunakan mesin LFC2 2000cc bertransmisi ACVT bertenaga 207 PS dan torsi 335 Nm. Sementara Hyundai Ioniq 5 menggunakan baterai berkapasitas 73 kWh dengan jarak tempuh 450 km, bertenaga 217 PS dan torsi 350 Nm. New CR-V menggunakan sistem hybrid Honda terbaru yang menyempurnakan sistem hybrid dengan mengubah posisi generator dan motor traksi, yang akhirnya memberikan tambahan tenaga secara instan. Dan kalau di saya memang sangat terasa sih bedanya. Berikut penjelasan mengenai drive mode CR-V Hybrid. Karena mobil ini memiliki dua motor hybrid, sehingga performanya di atas kertas akan lebih baik ketimbang mobil hybrid lainnya, juga tentu saja mobil naturally aspirated engine. Pada mode sport, mobil ini akan mengeluarkan tenaga lebih besar yang disinkronisasikan dengan suara akselerasi yang akan disuarakan di dalam kabin, yang disebut Active Sound Control. Dan pada Eco Mode, CR-V menawarkan berkendara yang irit dan tenang tanpa suara. Walau tanpa mesin menyala, mode EV memiliki performa yang sama dibandingkan pada saat mesin juga menyala. Ya, memang masuk ke mobil Ioniq 5 ini berasa masuk ke mobil canggih ya. Kita lihat di sini MID-nya itu double, kiri kanan, dan modelnya dia memanjang. Ini juga whether you like it or not sih, kalau saya terus terang saya nggak begitu suka ya. Seperti itu tidak terlalu masuk dengan desain keseluruhan. Kalau di sini sih sudah empuk ya di sini, dan di sini ada model dashboard yang kisi-kisi seperti ini ya. Ini lacinya juga lucu, dia ditarik kayak laci di rumah. Dan di sini yang saya suka sih di sini, karena apa? Karena di sini banyak sekali tombol analog ya, termasuk di sini untuk tape medianya tuh ada tombol analognya. Di sini ada EQ start stop, dan di sini untuk AC-nya itu sudah auto climate dan sudah pisah ya kiri kanan. Di sini sudah komplit, sudah Apple CarPlay sama Android Auto, tapi belum wireless ya. Terus AC-nya seperti ini, ketutup ke depan gini ya. Jadi ada agak maju seperti ini, dan di sini melengkung ke dalam, dan setirnya seperti ini ya. Sudah modelnya sudah flat bottom seperti ini, dan dia tidak ada logo Hyundai. Di sini hanya 4 titik. Ini kalau nggak salah ini adalah Morse code untuk huruf H ya. Dan terus di sini ada tombol sama ya, di sini untuk audio. Nah, di sini untuk fitur Hyundai Smart Sensing. Di sini sudah ada radar dan kamera ya. Jadi di sini ada adaptive cruise control dan lane assist. Juga ada banyak fitur-fitur lainnya standar di Hyundai Smart Sense yang kalau menurut kita sih sudah sangat lengkap ya. Sekarang kita bicara untuk dashboardnya. Dashboardnya ini warnanya putih ya, dan yang menarik itu memang kita bisa melihat semuanya dengan cukup jelas ya. Tapi mengingatkan saya dengan Wuling REV, nggak tahu kenapa. Dan di sini agak lebar di sini layarnya, dan banyak fiturnya yang lucu sih. Kayak media ini saya suka, dia ada kayak Sounds of Nature namanya. Jadi kita bisa milih, ada suara listnya di sini nih. Nah, di sini ada drive mode. Drive mode di sini ada 3 macamnya, ada eco, ada normal, dan ada sport. Kalau eco kita ingin membuat mobil ini lebih irit dari sisi baterai, normal, dan sport jika kita ingin mobil ini masuk ke mode performance. Kalau kita injek langsung boost, dia kenceng banget. Nah, di sini ada 2 cup holder, dan di sini ada laci yang cukup besar sih di sini, dan di sini pun ada wireless charger untuk HP, dan di sini ada colokan USB 2 buah, di sini pun ada power outlet, dan juga ada colokan USB lagi. Dan yang menarik di sini ya, di sini clear, jadi kita bisa lewat-lewat kakinya. Kalau biasa kan nggak bisa. Jadi ini benar-benar flat, dan itu oke sih. Joknya pun ada bagian bawahnya, ada senderan kakinya ya. Ini kalau misalkan saya ke belakangin, di sini ada senderan kaki yang bisa kita gunakan kalau kita lagi parkir ya. Kalau kita lagi nyetir ya bahaya juga sih. Nah, ini adalah relax mode, dimana kita bisa mundur dan kita bisa nyantai sambil nunggu. Udah kayak di home theater di rumah ya. Aduh, jadi ngantuk deh.
Ya, sekarang saya ada di belakang Ioniq 5. Di bagian penumpang nih memang cukup lega ya emang Ioniq 5 ini ya. Kepala saya ada satu tangan dan masih lebih ya, jauh. Ini juga dari lutut saya ke depan itu ada dua tangan lebih malah ya. Tinggi saya 177. Dan di sini ada armrest yang nyaman sih ya. Bahannya juga sudah leather dan AC-nya nggak di atas ya, atau nggak di pinggir tapi di pilar B di sini. Di sini tuasnya juga warna silver. Ini juga udah halus-halus sih. Dan di sini ada ambient light warna merah. Speaker juga ada ambient light. Di sini ada buat ngelipin barang tapi bolong-bolong ya. Di sini. Nah, di sini ada tombol yang bisa ngeset bangku kiri dan kanan ya. Aneh ya. Biasanya kan ini untuk majuin bangku depan ya, tapi nggak, malah ngatur buat yang di sini. Jadi ini belakangnya tuh udah elektrik loh sini. Ini keren. Ada tempat lagi di sini buat barang, dan ini ada dua USB tipe lama ya, masih tipe A, dan atasnya warna putih ya, dan juga ada panoramic roof yang kita bisa lihat langit dengan leluasa. Jadi emang nyaman sih. Ya, sekarang saya ada di interior Honda New CR-V yang hybrid ya. Jadi mungkin kalau Anda sudah lihat video saya yang sebelumnya, saya sudah bahas tuntas tentang interior mobil ini, tapi yang pada versi turbo ya, bukan versi hybrid. Jadi kalau sekarang saya mungkin hanya sedikit mereview saja bedanya ini dengan yang turbo. Yang pertama tentu saja dari hybrid sistemnya memang terlihat di head unit. Kayak sekarang power flow-nya ini kelihatan kayak seperti ini ya. Ini adalah lambang baterai ya, dan di sini adalah mesin. Nah, ini berarti artinya apa? Artinya mesin ini sedang ngecas baterainya karena arahnya tadi masuk. Nah, sekarang dia kayaknya udah ke-charge tuh. Jadi dia mati ya. Jadi kalau misalkan nanti kita jalan, ada beberapa macam power flow yang nanti akan saya jelaskan pada saat kita test drive. Yang kedua adalah ini ya. Nah, di sini ada garis lurus yang memang tadinya saya bilang di review saya sebelumnya, ini keren ya, ini cowok banget. Karena apa? Karena desainnya itu lurus-lurus. Ini panjang ya. Sampai ininya juga tipis gitu ya. Dan di sini ada model honeycomb ya untuk AC-nya. Jadi kita nggak perlu atas bawah. Jadi langsung di sini satu tuas, ini sangat membantu ya. Nah, terus tentu saja sini AC-nya sudah split kiri kanan, dan ini sudah auto climate. Jadi kiri dan kanan itu sudah bisa ngeset temperaturnya sendiri ya. Dan tentu saja di sini ada wireless charger, dan di sini ada USB-C ya. Ini modern nih USB-C. Juga ada USB tipe A yang biasa, dan juga ada power socket. Dan di sini tuas transmisi dan ada drive mode di sini. Di sini ada normal, eco, dan sport. Sport jadi merah dia. Dan di sini ada hill assist, dan di sini ada electronic brake dan brake hold. Di sini ada dua buah cup holder, dan di sini ada laci dan armrest, sama sih sama yang turbo ya. Joknya di sini udah leather dan sudah jahitan merah ya. Oke, di sini ada vanity mirror. Kita lihat juga di sini sun visornya vanity mirror, tapi belum ada lampu sayangnya. Di sini ada laci untuk kacamata. Dan di sini ada lampu sudah putih, dan tentu saja ada panoramic sunroof yang bisa dibuka ya. Jadi bagian ini pun bisa dibuka. Nah, kan, jadi mataharinya bisa masuk, bisa lebih terang. Oke, sekarang di bagian driver ya. Tentu saja bangkunya sudah elektrik, ya, maju mundur. Dan di sini kita lihat sama sih persis sama yang turbo, nggak ada bedanya. Power start stop buttonnya di sini. Nah, bedanya ini nih ya. Kalau yang turbo itu dia motif kayu, sedangkan ini motif besi, dan di sini ada logo CR-V. Di sini sudah halus, ini masih keras, sudah halus dengan ada cicing merah. Di sini keras, dan ada cup holder dua buah. Dan kalau kita bandingkan dengan EV, memang kalau di CR-V ini looknya memang lebih kontemporer ya. Tapi kalau saya lihat memang looknya dark dan memberikan kesan elegan, sementara di EV Ioniq 5 itu memberikan kesan modern. Ya, sekarang saya ada bagian belakang, dan memang CR-V baru ini itu berasa lebih lega ya dibandingkan dengan CR-V sebelumnya. Kepala saya ini masih ada, ini kalau saya duduk ya, masih ada satu tangan, dan di sini juga jauh ya, tinggi saya 177. Ada armrest, sudah leather semua, dan di sini ada dua cup holder. Ada AC di sebelah sini, tadi Ioniq nggak ada ya. Di sini dia ada AC-nya, dan di sini USB-nya sudah Type C, udah modern untuk iPhone baru, udah bisa. Dan bedanya nih, kalau sama yang turbo ini memang besi ya, bukan model kayu, jadi dia model stainless gitu. Ya, kalau dibandingin sama Ioniq 5 memang ini berasa lebih tinggi ya, karena memang mobilnya lebih tinggi.
Tapi kalau kenyamanan sih kayaknya kurang lebih ya, sama-sama lega sih emang. Kedua mobil ini memiliki sound system yang ciamik dengan speaker Bose yang dikenal memiliki medan suara yang sangat baik walaupun ukurannya tidak besar. Oke, sekarang kita mencoba driving impression dari New CR-V yang hybrid. Sebenarnya kemarin saya udah coba yang turbo sih, dan yang turbo itu cukup oke ya. Memang hybridnya Honda ini spesial. Kenapa spesial? Karena dia punya dua motor, jadi nggak hanya satu motor yang kita lihat pada mobil hybrid lain. Jadi untuk di Honda ini memang lebih oke ya kayaknya hybridnya ya. Oh iya, saya juga lupa informasi. Kalau New CR-V ini dilengkapi dengan head-on display, jadi di kaca kita akan melihat kecepatan kita ya, dan arah. Di sini kelihatan kita arahnya ke utara, yaitu ke peak. Terus 55 km/jam. Ya, saya coba tugas ya. Suara yang kita dengar barusan adalah Active Sound Control yang sengaja memasukkan suara ke dalam kabin agar memberi sensasi sporty dan akan hilang saat kita pindahkan ke drive mode lainnya. Oke, untuk maneuverability ya karena mesinnya 2000 cc ya, saya ngerasa lebih pede sih dengan yang 2000 cc ini. Ini saya gerakin dikit aja, mobilnya tuh mengikuti dengan cukup baik. Kalau rem ya kita udah cakram 4 ya, berarti udah oke lah ya, karena Honda biasanya remnya emang udah oke dari sananya sih. Selain itu kita bisa lihat di sini di display ya, kita lihat ya, ini power flow ini sangat membantu. Karena apa? Karena kita jadi tahu mobilnya itu lagi ngapain ya. Nah ini berarti arahnya ke baterai. Nah ini berarti sekarang lagi nge-charge ya, karena tadi saya gaspol di sport mode, berarti dia otomatis dia akan menggunakan mesin ya, dan ini dia sedang nge-charge baterainya. Nah ini berarti baterainya sedang menjalankan mobil. Ini keren sih, jadi informasinya tuh cukup lengkap. Gunanya apa? Agar kita bisa menggunakan mobil ini secara efisien mungkin. Kalau bisa yang nge-charge terus EV terus jadinya bensinnya nggak habis-habis. Oh ya, dari pihak Honda ngeklaim bensin dari mobil New CR-V hybrid ini di atas 120 ya, jadi 1 liter itu bisa 20 kilo. Nah ini kalau misalkan saya perbandingkan dengan sebuah mobil EV, ini sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Kalau kita bagi 15.000 20 liter ya, berarti 1 km tuh hanya sekitar Rp750. Ini ya irit ya, cukup irit. Itu juga sebenarnya karena bensin sekarang mahal ya. Kalau zaman dulu Pertamax mungkin ada yang inget ya, sempat 5.000, berarti ya akan jauh lebih murah. Cuma karena sekarang bensin lagi mahal, dan itu pun saya pakai hitungan bensin Pertamax ya, berarti ya memang 1 kilometernya itu menggunakan uang sekitar 750 perak ya. Sedangkan kalau kita menggunakan SPKLU untuk mengisi sebuah EV, 1 kWh di SPKLU itu adalah sekitar Rp2.500 ya. Dan kita charge Ioniq 5 itu full di 76 kWh. Kalau kita ngisi di SPKLU, berarti untuk full ya, yang long range signature itu membutuhkan Rp190.000. Itu untuk 450 km. Jadi kita mendapatkan angka Rp422 ya. Kalau tadi bensin itu Rp750. Kalau mobil yang rata-rata 2000 cc itu sekitar 18, 19 ya. Jadi kalau di mobil biasa, bukan di mobil ini, 1 kilometernya itu sekitar Rp1.500. Sedangkan di mobil ini itu bisa 750 perak. Sedangkan katanya sih di atas 20 km ya 1 liter. Jadi harusnya mungkin di angka ya Rp600 kali ya. Jadi nggak beda jauh-jauh amat sama EV. Pada percobaan media, CR-V hybrid tembus hingga 25,6 km per liter. Ini sangat irit loh buat mobil yang mesinnya 2000 cc. Terus untungnya apa lagi ya? Untungnya apa? Kalau mobil hybrid itu kita nge-charge-nya nggak perlu nunggu. Nah ini kelebihan dari mobil konvensional seperti itu ya. Ada satu hal lagi kelebihan sebuah mobil bensin ya dibandingkan EV, itu adalah kapasitas bensinnya yang besar. Kayak CR-V ini itu muat 53 liter. Kalau 53 liter itu kan berarti kan kali 20 ya, berarti sekitar 1000 km ya. Itu udah 2 kali jarak dari mobil EV Ioniq 5. Sekarang kita mencoba Ioniq 5 di malam hari. Kita lihat di sini dashboardnya udah langsung berubah jadi hitam. Keren ya. Satu hal mengenai mobil ini, ya Anda tahu lah ya, yang namanya EV itu apa. Nggak ada bunyinya. Jadi mobil ini memang tidak ada suaranya, dan itu kadang-kadang membuat kita bingung. Apalagi kita yang memang masih punya mobil biasa, mobil ICE gitu ya, mobil internal combustion engine gitu. Jadi kita suka bingung, ini mobil udah nyala apa belum sih? Oh ternyata udah gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, mobil ini itu punya torsi yang bisa dibilang luar biasa. Saya udah nyoba beberapa mobil EV ya. Memang torsinya mobil EV itu bisa dibilang instan. Karena apa? Karena dia tidak menggunakan transmisi. Jadi ya memang kita langsung gas ya tenaganya keluar semua kayak sekarang. Nah ya, jadi memang mobil ini mempunyai torsi yang luar biasa. Di atas kertas torsinya itu 350 Nm. Tapi kalau kita gunakan sendiri, langsung nih kita coba, itu Anda yang belum pernah, apalagi khususnya Anda yang belum pernah mencoba mobil EV ya, pasti akan terkesan dengan tarikan mobil ini. Apalagi yang ketiga itu, mobil ini nggak perlu khawatir masalah ganjil genap ya, karena platnya sudah biru. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita sedang di dalam kota. Nah selanjutnya pajaknya. Pajak mobil ini itu tidak sampai Rp500.000 ya, dibandingin sama Civic Turbo saya 2018 itu pajaknya setahun itu sekitar 8 jutaan. Jadi jauh banget ya, hematnya itu jauh banget. Jadi dalam waktu setahun itu kita bisa menghemat uang cukup banyak untuk mengisi listrik. Ya itu enaknya mobil ini. Nah terus apa nih kurangnya kalau kita beli mobil listrik? Yang pertama tentu saja kita harus mengubah rumah kita untuk lebih EV friendly. Jadi misalkan kalau kita menggunakan listrik biasa ya ngecasnya lama, tapi kalau misalkan kita set ya bisa, cuma agak lama, bisa semalaman. Tapi kalau kita buat dedicated charger itu akan membuat mobil ini dicas lebih cepat, yaitu sekitar 5 atau 6 jam saja ya. Terus yang kedua ya, memang yang namanya baterai itu ada umurnya, dan baterai mobil ini kalau misalkan rusak itu ya harganya ya hampir seharga mobilnya. Nah ini yang menjadi concern nih gitu, kalau misalkan baterainya rusak gimana ya, mungkin tidak perlu khawatir karena dari Hyundai pun memberikan garansi ya, itu selama 5 tahun. Terus selanjutnya kekhawatiran punya mobil listrik itu adalah kalau misalkan di jalan kita kehabisan baterai. Nah ini yang mungkin menjadi ketakutan kita semua ya, misalkan kita lagi jalan tiba-tiba macet gitu, mungkin kita tinggal sisa 30 km. Nah ini nggak bisa, jadi kita memang harus selalu ngecas ini harus di atas 30% ya. Jadi minimal kita keluar rumah tuh ya kalau bisa 50%, jangan kita di bawah 30% kita nekat jalan kecuali darurat. Nah itu yang menjadi kekhawatiran umumnya orang pada saat ingin membeli mobil listrik. Terus yang selanjutnya adalah masalah air ya. Jadi orang itu ketakutan kalau mobil EV itu kena air. Jadi sebenarnya sih udah nggak perlu ya, karena mobil ini sudah didesain sedemikian rupa agar bisa tahan dengan air. Jadi kalau menurut saya hal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Nah selanjutnya itu adalah infrastruktur di Indonesia yang memang kurang sih. Di Indonesia itu untuk infrastruktur masih belum kayak Amerika gitu ya. Cuman saya melihat Hyundai sudah menyiapkan titik-titik di mana kita ngecas, umpama kita lagi mau ke Jogja atau kita mau ke Surabaya, itu ada titik-titik di mana kita bisa ngecas di SPKLU ataupun titik-titik Hyundai, jadi free ya. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu khawatir. Cuman kekhawatiran nih kalau saya pribadi, gimana kalau nanti semua orang udah punya mobil EV gitu. Nah itu kan pasti ngantri dan itu pasti juga agak susah gitu ya. Lain halnya kalau kita punya mobil bensin atau mobil hybrid ya kita tinggal isi bensin sekitar 5 menit selesai. Jadi bagaimana nih kesimpulannya? Inilah kelebihan CR-V hybrid dibandingkan dengan Ioniq 5. Nomor 1, lebih menenangkan hati. Kita tidak perlu takut kehabisan baterai di jalan. Nomor 2, lebih mudah isi BBM karena infrastruktur Indonesia belum memadai. Nomor 3, mengisi bensin hanya 5 menit ketimbang charge yang hingga berjam-jam. Keempat, kapasitas tangki CR-V yang 53 liter ini bisa menempuh jarak hingga 1000 km sekali isi dibandingkan dengan Ioniq 5 yang hanya 450 km. Nomor 5, akomodasi CR-V lebih besar karena memang mobilnya lebih besar sih. Nomor 6, build quality CR-V yang memang lebih baik. Sementara inilah kelebihan Ioniq 5 ketimbang CR-V hybrid. Nomor 1, emisi 0, yaitu tidak ada polusi sama sekali. Nomor 2, tenaga atau torsi yang lebih baik karena memang Ioniq 5 tidak menggunakan transmisi. Nomor 3, pajak sangat murah, tidak sampai 500.000 setahunnya. 4, biaya listrik yang lebih murah, hanya Rp400 per kilometer, sementara CR-V Rp750 per kilometer. Itulah tadi ya perbandingan antara teknologi hybridnya Honda dengan teknologinya EV dari Hyundai. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk tulis komentar. Saya Kelly untuk Honda Megatama. Sampai ketemu lagi.